Kita akan menggunakan SHA-256 SAM proforma. Nah, kita pakai yang exe. Nah, di sini kita sudah mendapatkan sebuah SIA ya, kita copy. Nah, di Virus Total ini itu diidentifikasi bahwa ini memang sebuah malware ya teman-teman. Nah, ini namanya adalah Dubrov. Nah, exe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengen Jadeker. Di video kali ini kita akan belajar ya melakukan threat intelligence menggunakan beberapa tools. Oke, kita translate terlebih dahulu. Oke, nah di sini kita akan menjelajahi berbagai alat OSINT ya atau Open Source and Intelligence yang digunakan untuk melakukan penilaian dan investigasi ancaman keamanan. Oke, untuk garis besar ruangannya ya atau room ini itu di sini akan membahas konsep threat intelligence dan berbagai alat open source yang berguna. Nah, tujuan dari pembelajaran ini itu meliputi yang pertama memahami dasar-dasar intelijen keamanan dan klasifikasinya menggunakan URL scan.io, menggunakan ABUS-CH, menyelidiki email phishing ya. Jadi di sini kita tidak hanya membahas toolnya, tapi kita di sini akan membahas phishing juga. Oke, intelijen keamanan. Nah, threat intelligence ini adalah analisis data dan informasi yang menggunakan alat dan teknik untuk menghasilkan pola yang bermakna tentang cara mengurangi terhadap potensi risiko yang terkait dengan ancaman yang ada atau yang muncul menargetkan sebuah organisasi, industri, sektor ataupun pemerintahan. Gitu. Nah, intelijen keamanan, intelijen ancaman ini diklasifikasikan menjadi beberapa ya. Di sini ada intelijen strategis, intelijen teknis, terus tactical intelligence, terus operational intelligence. Nah, untuk in apa? Intelijen strategis itu adalah tingkat tinggi yang melihat landscape ancaman organisasi dan memetakan area risiko berdasarkan tren, pola, dan ancaman yang muncul yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis. Nah, yang kedua itu ada technical intelligence ya atau intel teknis ini. Ini itu adalah melihat bukti dan artefak serangan yang digunakan oleh musuh. Terus ada lagi tactical intelligence. Ini itu adalah menilai taktik, teknik dan prosedur ya atau biasa disingkat dengan TPP yang dilakukan oleh musuh. Nah, intelijen itu dapat memperkuat kontrol keamanan dan mengatasi kerentanan melalui investigasi real time. Terus ada operasional intelligence. Ini itu adalah melihat motif dan niat spesifik musuh untuk melakukan sebuah serangan, itu ya. Oke, di sini tool yang bisa kita pakai yang pertama adalah URL scan.io. URL scan.io ya. Ini itu adalah layanan open source yang dikembangkan untuk membantu dan dalam pemindaian dan menganalisis situs web. Nah, untuk gambarannya itu seperti ini ya. Jadi kita coba akses. Oke, nah di sini mungkin ada sedikit gambaran hasil pemindaiannya ya. Ada ringkasan, ada HTTP, gitu, ada redirect, tautan, perilaku ya, atau behavior, terus ada indikatornya juga gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, ada ringkasan atau summary, terus HTTP, redirect sama. Nah, skenario di sini ya. Kita telah ditugaskan untuk melakukan pemindaian pada domain tryhackme. Hasil yang diperoleh ditampilkan pada gambar di bawah ini. Gunakan detail pada gambar untuk menjawab pertanyaan. Jadi di sini kita udah dikasih sebuah data ya, gitu melalui screenshot ini. Oke, untuk kuis yang atau pertanyaan yang pertama nih, apa peringkat payung Cisco tryhackme berdasarkan tangkapan layar? Oke, kita langsung coba aja cek ya di sini.
Mana kita coba analisis terlebih dahulu dari atas, dari ringkasan ini ya teman-teman. Oke. Nah ini ya teman-teman, the Cisco umbrella rank of the primary domain is nih 345612. 345612 udah bener ya teman-teman. Berapa banyak domain URL scan.io identifikasi di tangkapan layar, kita coba cek. Itu nah di sini the website contacted 17 IPs in 4 countries across 13 domain. Berarti jawabannya adalah 13 domain. Apa pendaftar domain utama yang tercantum di tangkapan layar? Oke, langsung aja kita coba baca lagi. Mungkin apa teman-teman bisa langsung di webnya sih teman-teman. Tuh, tapi error dari sini. HTTP 400 error. Hacking. Coba. Tapi apa hasilnya itu pasti akan sering berpindah-pindah ya teman-teman karena web tersebut itu juga diupdate gitu. Nanti teman-teman bisa apa coba-coba sendiri ya di sini di urlscan.io. Oke, apa tadi? Pertanyaan apa pendaftar domain? Berarti domain register. Kita cari domain register. Oke, nah domain registernya itu adalah Namecheap INC ya teman-teman. Nah di sini udah benar juga. Terus apa alamat IP yang diidentifikasi untuk try hack me pada tangkapan layar? Alamat IP. Alamat IP. Coba. Nah ini ya teman-teman. The main IP is 26024700 sampai 1B0A. Nah, udah benar juga ya teman-teman di sini. Terus di sini ada Abus CH. Nah, di sini teman-teman nanti bisa cek-cek sendiri ya, karena kemarin saya cek-cek sendiri itu sangat banyak. Itu ada mulai dari malware bazar, terus video tracker, terus ada apa daftar hitam SSL ini apa? Blacklist SSL atau apa gitu teman-teman ya. Itu terus ada URL house, terus ada apa Fox apa ini kita cek ya. Nah ini ya teman-teman ada malware bazar, video tracker, SSL blacklist, ada URL house, ada thread fox, terus ada juga Yara EV. Nah tapi Yara EV ini belum kita bahas ya di room ini. Teman-teman bisa cek sendiri lah ya di sini. Nah kita coba pecahkan jawabannya ya atau pecahkan tantangannya. Nah IOC 212 diidentifikasi di bawah ini nama alias malware di mana malware mana di thread Fog. Nah, langsung aja kita cari ya, teman-teman. Nah, caranya itu begini, teman-teman ya. Kita dari awal juga caranya kita pilih gitu. Di sini menggunakan apa? Menggunakan Thread Fog. Menggunakan Thread Fog. Kita langsung masuk ke Thread Fog database-nya. Nah, di sini kita cari nih, teman-teman. Mana ya? Nah, formatnya itu seperti ini teman-teman ya, menggunakan IOC terus diikuti oleh alamat IP-nya seperti itu. Oke, kok salah ini teman-teman? Apa ini? Sintak below, hah? Tar nih, kita show original dulu ya. Name on threadfog, bener kan ini kita menggunakan threadfog. Apa ini yang salah? Tar. Sintak
Oh iya ini kurang tanda ini teman-teman. Kita coba search. Oke, masih nggak ada. Coba kita coba lagi. Nih, tapi kalau dari sintaknya kan udah gini ya teman-teman. Tuh IOC terus diikuti nama layanannya apa gitu. Tuh masih nggak ada. Wah, IOC. Kok itu tuh? IOC. Nah, ini ada ya. Oh, ternyata nggak boleh apa kapital teman-teman ya. Ya apa pertanyaannya tadi? The IOC is identified under which malware alias name on Threadfog. Kita coba ini jenis malware-nya ini apa? Ini malware aliasnya adalah Katana ya teman-teman. Katana, oke udah benar. Terus which malware is associated with the J3 fingerprint ini on SSL blacklist. Nah, kita langsung masuk ke SSL blacklist. Gini ya teman-teman caranya. Kita cari layanannya gitu. Kita masuk ke SSL blacklist. Nah, kita masuk yang di atas nih teman-teman. A3 fingerprint gitu ya. Nah, di sini kan banyak-banyak nih. Nah, lalu kita cari. Nah, di sini udah ada, kita klik terus pertanyaan which malware associate. Oke, kita cari malware associate-nya, teman-teman. Malware associate ini ya, teman-teman, Redect. Oke, udah benar. Terus ada from the statistic page on URL house, what malware hosting network has the ASN number ini. Nah, gini teman-teman ya caranya. Di sini kita akan menggunakan URL house ya untuk mencari ASN AS ini. URL house. Kita browse, kita cari. Oke, di mana ya? Coba kita langsung cari gini aja. URL house. Nih, coba. ASN, nah report for ini kita coba tadi apa nih pertanyaan? From statistic page on URL house, what malware hosting network? Oh, nama tempatnya untuk menghosting ya teman-teman. Dengan ASN ini, dengan nomor ASN-nya itu. Mana tadi? Kita cari apa tadi? Oke, name-nya. Name. Nah, ini ya teman-teman, Digital Ocean ASN. Nah, di sini juga udah benar. Terus which country is the botnet IP address? Ini IP-nya associated with according to video tracker. Nah, di sini kita akan menganalisis IP ini menggunakan video tracker. Kita pilih nih video tracker. Nah, kita cari browse dulu, kita pahami pertanyaannya. Video tracker. Oke. Kita coba cari mana botnet ini terus. Mana itu? Video tracker. Botnet IP address. Kita coba masuk ke statistik.
Nggak ada ya. Terus. Oke, nah di sini kita coba pastekan. Oke, di sini ada ya teman-teman ternyata. Nih, kita coba which country. Nah, negara asal. Ini G ya, atau Georgia ini. Ini juga bendera dari Georgia. Jadi country-nya itu adalah Georgia. Oke, maaf ya teman-teman kalau misalkan agak lupa ini karena banyak banget teman-teman di Abus CH ini ada malware buzzer, video tracker, SSL, blacklist. Nah, ini itu adalah salah satu tools untuk melakukan threat intelligence ya. Oke, di sini selanjutnya itu ada pistol ya teman-teman. Kita coba translate terlebih dahulu. Mana nih translate? Nah, pistol ya. Di sini bentar ya. Di sini kita akan berarti akan menggunakan apa mesin yang disediakan dari TryHackMe-nya. Tugas ini akan memperkenalkan kita ke alat pistol ya. Yang akan kita tambahkan ke toolkit alat analisis email. Jadi di sini kita akan melakukan email phishing analisis. Nah, jadi di sini, nah benar ya, email phishing adalah salah satu prekursor utama dari setiap serangan dunia maya. Jadi email phishing ini sangat terkenal ya, juga sangat berbahaya gitu. Nah, untuk teman-teman ya, mungkin kalau belum terlalu mengenal email phishing, teman-teman bisa cobain roomnya ini. Ada phishing email 1 sampai 5. Nah, tapi di sini saya udah coba semua ini ya, teman-teman. Bentar nih. Oke, ini fitur tambahan. Wah, iya. Oke, berarti bentar ini agak lupa soalnya ini pistol. Tag ini berarti harus tersambung ke internet nih teman-teman ya. Nah, tapi di sini itu kita nggak ada internet ya di roomnya gitu. Di apa mesinnya. Oke, kita coba baca skenario-nya ya. Nah, kita adalah seorang SOC analis dan telah ditugaskan untuk menganalisis email yang mencurigakan. Nah, ini ya untuk emailnya email 1.eml untuk menyelesaikan tugas buka email menggunakan Thunderbird pada virtual machine analysis dan jawab pertanyaan di bawah ini ya. Kita disuruh analisisnya aja manual ya teman-teman. Di sini pakai Thunderbird. Oke, kita coba pecahkan tantangannya ya teman-teman. Platform media sosial apa yang mencoba diposisikan oleh penyerang seperti di email? Oke, di mana ya tadi emailnya? Coba kita masuk ke email. Oke, kita open with Thunderbird. Kalau email phishing itu teman-teman bisa tonton di video saya sebelumnya ya teman-teman sebenarnya gitu. Cara menganalisisnya itu gimana gitu. Cara menganalisis manualnya seperti apa, cara menganalisis secara otomatisnya itu seperti apa gitu. Tapi kayaknya kalau pistol itu harus daftar akun terlebih dahulu ya teman-teman. Kayaknya gitu. Saya agak lupa soalnya. Mana ini email? Taruh kita perbesar. Di apa ini tantangannya adalah platform media sosial apa yang diposisikan. Kita coba yuk. Nah, ini ya teman-teman, never miss an update with a LinkedIn. Jadi di sini itu adalah katanya adalah untuk update LinkedIn ya. Jadi jawabannya adalah LinkedIn. Oke, udah bener ya LinkedIn.
Terus apa alamat email pengirim? Alamat email pengirim itu adalah ini yang paling atas. Nah, teman-teman bisa copy ya ini. Namanya adalah darkabutla@sc500 ini. whpserver.com. Benar. Apa alamat email penerima? Nah, alamat email penerimanya itu adalah yang di bagian to ini ya. Itu adalah ini cabageker@hotmail.com. Terus apa itu alamat IP asal ya. Diveng menggunakan alamat IP. Nah, caranya itu adalah ketik more di sini lalu kita view source. Nah, di sini kita bisa analisis nih teman-teman ya. Mana IP kita coba cari. Nah, teman-teman mungkin kalau melihat ini teman-teman kalau nonton video saya sebelumnya itu udah ngerti ya. DKIM non ini artinya apa gitu. Oke, di sini kita coba cari IP-nya. Mana ya? Kita pelan-pelan aja teman-teman. Nah, ini ya extender IP 20493183111 ini. Nah, udah bener lalu di defang. Nah, cara defangnya itu gampang banget teman-teman. Pakai cybersafe.org itu ya. Terus berapa lompatan yang diloleh email untuk sampai ke penerima? Kita coba baca paling atas. Di sini startnya mulai dari authentication, terus ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4 hop ya yang dilalui oleh pengirim untuk sampai ke penerima. 4. Nah, udah benar. Oke, di sini ada Intelligent Cisco Talos atau Cisco Talos Intelligent ya. Ini mana kita coba cek. Nah, ini teman-teman ya. Ini juga sangat membantu lah ya dalam pemburuan ancaman gitu. Ini untuk penjelasan aplikasinya. Untuk penjelasan webnya seperti ini teman-teman ya. Talos terus di sini kita langsung coba buka ya, ada Intelligence Center, Vulnerability Research, Incident Response gitu. Nah, untuk tasknya itu adalah gunakan informasi yang dikumpulkan dari memeriksa file email 1.ml dari tugas 5 untuk menjawab pertanyaan berikut menggunakan Cisco Talos Intelligence. Nah, harap dicatat bahwa VM diluncurkan di tugas 5 tidak akan memiliki akses internet. Jadi benar ya teman-teman, kita analisisnya itu secara manual, tidak menggunakan pistol. Oke, tapi di sini kita akan menggunakan Cisco Talos Intelligence ini untuk memecahkan tantangan ini ya teman-teman. Karena kita di sini udah mendapatkan sebuah IP-nya. Gitu. Mana tadi IP-nya? Di bawah. Di bawah kita coba mana tadi? Oh ya ini. Tuh, nah di sini untuk pertanyaannya apa pemilik jaringan yang terdaftar dari alamat IP dari tugas sebelumnya? Kita coba cari ya. Oke, di sini kita bisa baca-baca ya teman-teman untuk keterangan dari IP ini. Ini untuk location datanya itu ada di Chicago, United States. Oke, nah ini untuk network ownernya adalah dev.com. Nah, udah bener dev.com. Terus apa nama pelanggan dari alamat IP? Oke, kita coba baca. Belum ada. Nah, kita coba pindah ke WUIS-nya. WUIS, kita cari pelanggan. Ada nggak? Nah, ini customer adalah complete web
reviews. Oke, udah benar. Nah, di task selanjutnya ini adalah skenario-nya ya. Jadi kita di sini akan praktek yang lebih dalam lah ya gitu. Kita akan menggali informasinya lebih mendalam. Nah, untuk skenario-nya itu seperti ini, kita adalah seorang SOC analis. Beberapa email mencurigakan telah diteruskan kepada rekan kerja lain dari rekan kerja lain. Nah, kita harus mendapatkan detail dari setiap email untuk memilah insiden yang dilaporkan. Nah, gunakan alat atau pengetahuan yang dibahas di seluruh ruangan ini atau gunakan sumber daya kita sendiri ya untuk membantu kita menganalisis email 2 ya yang ditemukan di virtual machine yang dilampirkan ke tugas 5 dan gunakan informasi tersebut untuk menjawab pertanyaan. Menurut email 2 apa alamat email penerima? Oke, langsung aja kita buka emailnya ya. Email 2. Duh, apa ini? Oke, untuk alamat email penerima itu adalah ini ya teman-teman, to Chris Lyons @supercarcenter.detroit.com. Nah, di virus total tahun berapa yang mencatat detail pengiriman pertama dari file yang disebutkan. Nah, ini teman-teman caranya itu teman-teman harus menjadikannya sebuah hash ya teman-teman agar bisa dibaca oleh virus total. Nah, caranya teman-teman itu lihat di paling bawah itu ada attachment-nya. Nah, ini ada proforma invoice P1 ini ya. Slip PDF rar.zip. Nah, teman-teman save. Oke, kita taruh di desktop ya, teman-teman. Nah, kita taruh di desktop. Nah, kita save. Nah, kalau sudah, kita akan membuatnya itu menjadi sebuah hash. Oke, kita masuk ke terminal terlebih dahulu. Kita cd ke desktop. Oke, tadi namanya adalah proforma. Nah, kita unzip terlebih dahulu. Unzip proforma. Oke, kita coba ls lagi. Di sini namanya proforma. Nah, kalau udah kita unzip itu bentuknya adalah sebuah exe ya teman-teman. Exe ini adalah program yang bisa dijalankan. Jadi bentuknya bukan sebuah zip lagi. Nah, di sini kita akan menggunakan SHA-256 sum proforma. Nah, kita pakai yang exe. Nah, di sini kita udah mendapatkan sebuah hash-nya ya. Kita copy. Kita cari, bentar, kita hilangkan terlebih dahulu teman-teman nih. Banyak banget nih. Oke, kita pakai virus total. Kita akan cari hash-nya ya. Nah, di virus total ini itu diidentifikasi bahwa ini memang sebuah malware ya teman-teman. Nah, ini namanya adalah Dubrovna exe. Oke, tadi apa ya pertanyaannya? Aduh, virus total tahun berapa yang mencatat detail pengiriman pertama? Detail pengiriman pertama. Kita masuk ke detail. Kita coba lihat di bagian history first submission ini adalah kali pertama ya malware ini itu diterbitkan adalah pada tahun 2017. Nah, benar. Oke, next skenario kedua itu adalah kita adalah seorang SOC analis, sama aja ya. Nah, tugas sama, untuk tugasnya kita
Nah, disuruh menganalisis, di email 3. Mana tuh? Gunakan informasi, tersebut untuk menjawab pertanyaan. Oke. Oke, kita jangan close terlebih dahulu, kita masuk ke email lagi. Apa nama lampiran di email 3? Oke. Nama lampiran di email 3 itu adalah ini ya, sales receipt 5606.xls atau XLS itu format miliknya si Microsoft Excel ya, teman. Kita coba save, kita taruh di desktop. Oke. Oke, bener ya teman-teman, sales receipt 5606.xls. Terus nah, keluarga malware apa yang terkait dengan lampiran di email 3? Nah, kita agak percepat ya teman-teman karena baterai kita udah hampir habis. Dari email 3. Mana kita masuk ke ini lagi. Kita ls sales, kita langsung aja dosa 256 sum sales. Oke, kita copy. Sama teman-teman caranya, kita tempelkan di virus total. Oke, di sini malicious. Bentar, mana ya? Ini jadinya itu Trojan ya. Nih, mulai Trojan, kita ambil family label ini ya. Itu adalah Dridek ya. Sama kayak yang tadi, itu adalah jenis family-nya itu adalah Dridek. Nah, oke. Nah, untuk kesimpulannya, ada lebih banyak lagi di luar sana. Jadi tidak hanya seperti apa yang saya contohkan ya, seperti Abus CH, terus ada juga apa tadi, urlscan.io, terus ada Bistul, ada Cisco Teles, tapi masih ada banyak lagi di luar sana. Masih ada Yara, MISP. Nah, nanti ini akan kita bahas juga teman-teman ya. Yara, terus MISP, terus intelijen ancaman tim merah atau red team ini ya. Gitu. Nanti kita akan bahas lagi. Nah, mungkin cukup sekian ya di video kali ini. Jika teman-teman itu masih bingung atau ada yang mau ditanyakan ya tentang topik cybersecurity atau teknologi yang lain, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.